Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka.
IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Slomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya.
Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nuseirat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nuseirat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit.
Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Dia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל, תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut.
Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan.
Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nuseirat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nuseirat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Dia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה. תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nuseirat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nuseirat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. מחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני
אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתוריד הנוער שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה, ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Dia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יא עומר, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, Kan, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתורי לנוער שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera,
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני
כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה, ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Dia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera,
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut.
אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה. תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nuseirat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nuseirat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Dia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתוריד לנועה שלא שינתה כתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יא עומר, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל
כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה. תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל
כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Dia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera,
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל
כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תראה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Dia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. לא, אני כל כך מתרגש
לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתוריד לנוער שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nuseirat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei, dan Shlomi di rumah keluarganya di Nuseirat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel. Maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתוריד לנוער שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל, תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. אני מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. ליאור, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל, תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש
כיף לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בידיים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. אני מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. אני מחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תראה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andri dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני
כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתוריד לנוער שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei, dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nuseirat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nuseirat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Dia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. לא, כן. אני כל כך
מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה, ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nuseirat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nuseirat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בידיים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך
מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתוריד לנוער שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה, ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nuseirat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nuseirat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתראי לנוער שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, אני כל כך
כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתוריד לנוער שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה, ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Dia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nuseirat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nuseirat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel. Maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. מחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, אני כל כך מתרגש
כיף לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתוריד לנוער שלא שינתה כתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה, ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, Kan, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תראה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Dia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתורי לנוער שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, אני כל כך
מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתוריד לנוער שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה, ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nuseirat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nuseirat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Dia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. מחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon,
Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Dia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas.
Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה
מלא דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. לעומר, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בידיים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei, dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel. Maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתוריד לנוער שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. מחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל, תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andri dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. יא עומר, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות
ומחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תהיה עומר, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה, ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei, dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך בפרופיל. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תראה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nuseirat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nuseirat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. מחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל, תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות.
מאוד בעיניי. ומחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בידיים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat Jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei, dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך בפרופיל. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. כן. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nuseirat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nuseirat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga נועה, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תהיה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas.
Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני
כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. יא עומר, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל, תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתוריד לנוער שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל, תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut
Seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah menyatakan Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה רבה. ברוך שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera
namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. לא, כן,
ואני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניי. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שתראי לנוער שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תראה עומד, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בידיים הכי טובות. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei, dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut, seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel.
Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את הכתובת ואת השם ואת התמונה שלך. תודה רבה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע ממש הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon.
Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arce dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arce dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera. Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. אני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה. תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal
selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya satu artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin, mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, KAN, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intersepsi serangan akan mengakibatkan pecahan peluru jatuh dari langit. Dugaan serangan drone bunuh diri yang diluncurkan oleh Hizbullah Lebanon kemudian dianggap sebagai peringatan palsu. Pemberitahuan dari IDF tersebut seiring makin intensifnya serangan harian dari kelompok milisi perlawanan Lebanon, Hizbullah yang mendukung perjuangan milisi Palestina menghadapi agresi Israel. Belakangan Hizbullah dinyatakan sebagai target baru bagi IDF untuk dimusnahkan setelah Hamas karena tingkat kerusakan serangan mereka sudah pada taraf melumpuhkan Israel. Noah Argamani, satu di antara sandera Israel yang dibebaskan dari kamp Nusairat Gaza Tengah, menuturkan pengakuannya selama berada di tangan milisi pembebasan Palestina. Dilansir Channel 12 Israel pada hari Minggu 9 Juni, Noah menceritakan sejumlah detail hal yang dialami ketika disandra oleh Brigade Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas. Dalam pengakuannya, Noah menyatakan berpindah-pindah rumah selama berada di tangan Al-Qassam. Ancaman paling besar yang hampir merenggut nyawanya justru datang dari pemboman tentara Israel. Blokade total Gaza oleh IDF, termasuk makanan dan obat-obatan, membuat dia juga terkena dampaknya. Noah juga mengaku tidur di kamar keluarga Palestina, tempat dia ditampung selama berstatus sebagai sandera.
Di rumah tempat ia dibebaskan, Noah bertugas untuk mencuci piring setelah makan. Sejak penangkapannya, dia diizinkan keluar rumah beberapa kali dengan menyamar sebagai wanita Palestina. Ia juga mengatakan bahwa tentara Israel mengebom rumah tempat dia berada sebelumnya, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tahanan yang berada di dalamnya. Dikutip dari Israel Today, Noah juga mengatakan dia ditawan bersama Yossi Sarabi dan Itai Versky yang tewas dalam pemboman tentara Israel di jalur Gaza. Berbicara soal serangan yang dilancarkan oleh tentara Israel terhadap sebuah rumah di mana ia sebelumnya ditahan. Ia juga melihat sendiri ketika rudal IDF menghantam rumah tersebut. נועה, כן, אני כל כך מתרגש לשמוע את קולך, זה פשוט מעלה דמעות בעיניים. מחבק אותך בשם כל עם ישראל. תודה רבה. ואני חייב להגיד לך שאין אישה בעולם שקוראים לה נועה שלא שינתה את השם ואת התמונה שלך. יאומה, תודה רבה. אני כל כך מתרגש ומייחל ומתפלל שגם אמא ליאורה תזכה. ומחבק אותך מעומק הלב, מיכל ואני, בשם כל עם ישראל. תהיי בריאה, ברוך הבא. תודה ברוך רבה. שובך הביתה. אני כל כך שמחה להיות פה, תודה על הכל. תודה על הרגע הזה. מאושרים על הרגע הזה. תזכי ואמצי, בריאות טובה, תודה רבה. בעיניים הכי טובות שלי. תודה רבה. Pemerintahan Benyamin Netanyahu menuding kantor berita Al Jazeera memperkerjakan anggota milisi Hamas yang menyandra warga Israel pada hari Senin 10 Juni. Tudingan ini dilontarkan tepat setelah IDF melakukan melalui unggahan di akun Twitter mereka. IDF mengklaim membunuh tersangka yang disebut sebagai reporter Al Jazeera bernama Abdallah Al-Jamal selama misi penyelamatan sandera di Nusairat jalur Gaza pada akhir pekan kemarin. Dikatakan Abdallah adalah seorang teroris Hamas yang menyandra Almong, Andrei dan Shlomi di rumah keluarganya di Nusairat. Ketika penggerebekan, IDF tidak menemukan rompi pers yang dapat mengidentifikasi Al-Jamal sebagai jurnalis. Mengutip dari Fox News, kantor berita Al Jazeera juga mencantumkan Abdallah Al-Jamal sebagai penulis di situs Palestine Chronicle. Selama bekerja, Al-Jamal diketahui telah menulis setidaknya 1 artikel untuk jaringan yang berbasis di Doha tersebut. Pernyataan itu juga didukung dengan klaim dari Imran Khan, koresponden senior di saluran berbahasa Inggris Al Jazeera. Dalam unggahan di akun Instagramnya, ia menjelaskan bahwa Al-Jamal dulu pernah bergabung menjadi bagian dari Al Jazeera, namun statusnya adalah seorang pekerja lepas. Berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya, Kepala Biro Yerusalem dari kantor Al Jazeera, yaitu Omar Al-Wahid, justru membantah klaim yang menyatakan Al-Jamal pernah bekerja untuk kantor beritanya. Al-Wahid mengancam bakal menuntut siapapun yang menyebarkan klaim atau isu bahwa Abdallah Al-Jamal berhubungan dengan Israel, maksud kami berhubungan dengan jaringan media Al Jazeera. Tentara Pendudukan Israel mengatakan pada hari Senin mendeteksi objek yang mencurigakan menembus wilayah udara Israel yang ditembakkan dari wilayah Lebanon. Objek tersebut telah dicegat dengan IDF meluncurkan rudal dari sistem pertahanan udara mereka. Israel mengindikasikan kalau sirine peringatan dibunyikan di wilayah Arche dan Kiryat Bialik Haifa. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan jika pecahan rudal pencegat jatuh di wilayah tersebut. Lembaga penyiaran resmi Israel, Kan, mengonfirmasi suara ledakan terdengar di kota Arche dan Teluk Haifa. Mereka mencatat bahwa sistem pertahanan udara Israel diluncurkan untuk mencegat sasaran udara. Peringatan ini diaktifkan karena kekhawatiran bahwa intercept